Halo sobat bosku semuanya dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Alfa Sik bareng gue Alfa di sini. Jadi apa kabar sobat bosku di sana? Gue doakan kalian semua baik-baik saja. Nah, jadi pada video kali ini gue bakal ngebahas alasan kenapa gue memilih untuk main motor custom. Jadi ikutin terus video gue sampai habis dan jangan skip-skip. Jadi seperti di opening yang sudah gue katakan, gue bakal ngebahas kenapa alasan gue untuk memilih main motor custom atau terjun di dunia custom. Jadi sebelum ngebahas itu, jadi beberapa waktu lalu, beberapa minggu yang lalu lebih tepatnya, gue dikontakin sama salah satu akun Instagram penggiat motor custom. Kalau nggak salah Instagramnya Custom Garas. Teman-teman mungkin pada tahu, khususnya yang teman-teman anak-anak motor custom pasti pada tahu kan. Jadi waktu itu gue dimintain sama adminnya untuk mensupport website mereka, yang dimana kebanyakan teman-teman anak custom dimintai sharing-sharing pengalaman mereka, kenapa alasan mereka untuk terjun di dunia custom. Nah, gue pun juga ikut serta dalam website tersebut, dan teman-teman sudah gue pernah share juga di komunitas YouTube gue. Teman-teman bisa cek aja di situ, sudah ada linknya juga. Nah, jadi kalau misalkan ditanya kenapa alasan gue untuk memilih main motor custom, yang pertama, singkat sejarahnya itu, pada awalnya tuh gue suka dengan motor custom atau tertarik dengan motor custom pada saat 2016 lah. Jadi dimana pada waktu itu motor custom itu menurut gue, pandangan pertama gue kali itu adalah motor yang unik, keren, dan gagah itu pastinya. Nah, 3 hal itu aja sudah bisa memikat hati gue untuk main motor custom, dan situ gue makin yakin bahwa motor custom adalah motor pilihan gue yang paling terbaik. Itu yang pertama. Dan alasan gue yang kedua, kenapa gue memilih untuk main motor custom, karena motor custom itu menurut gue atau opini gue, motor custom itu adalah motor special edition. Kenapa gue katakan special edition? Karena motor custom itu sejatinya bahwa motor custom itu emang dibikin khusus buat teman-teman semuanya, dalam artian hanya teman-teman yang bisa mempunyai motor custom tersebut. Nah, dan yang pastinya lagi, motor custom itu kalian bakal tampil beda di jalan, nggak bakal ada yang bisa menyamakan gaya kalian di jalan, dalam artian motor teman-teman itu beda dari motor-motor yang ada ketika di jalanan, karena kebanyakan motor-motor yang di jalan itu pasti motor-motor pabrikan dong, bukan motor-motor custom, seperti itu. Itulah kenapa gue katakan motor custom adalah motor special edition, emang dibikinnya khusus permintaan dari teman-teman yang ingin buat motor custom. Lalu alasan gue yang ketiga adalah motor custom itu adalah motor limited edition. Kenapa gue katakan motor limited edition? Karena motor custom ini itu nggak diproduksi secara massal di pabrikan manapun. Oke? Motor custom ini adalah yang dimana kalau kita sebut katakanlah usaha biro jasa, yang dimana banyak bengkel-bengkel custom yang menyediakan atau mempersilahkan buat teman-teman yang pengen buat motor custom. Dari basicnya, banyak basicnya itu ya, misalkan kayak basic dari Scorpio, Honda Tiger, terus juga ada Kawasaki Bintang Terang atau Bintang Mersing bisa kita kenal kan, terus Suzuki Thunder, banyak lain sebagainya. Nah, jadi itu salah satu dari basic-basicnya. Makanya kenapa gue bilang limited edition, motor custom ini emang tidak diperuntukkan untuk produksi secara massal. Itu yang pertama. Yang kedua juga, motor custom ini emang dikatakan limited edition emang hanya kalian doang yang punya. Memang banyak motor custom itu di Indonesia, banyak. Cuman akan tapi motor custom yang genre atau konsep dan detailingnya itu ya hanya kalian aja teman-teman. Karena yang pernah gue katakan juga salah satu di video gue sebelumnya yang awal-awal banget, bahwa motor custom itu adalah gambaran dari sang owner atau gambaran dari si penunggangnya. Karena si owner atau si penunggangnya ini, atau si bikers katakanlah, si bikers ini mempunyai ide kreatif, cuman dia bingung untuk mengaplikasikannya di mana, maka diaplikasikanlah di sebuah motor tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan motor custom. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat motor custom, misalkan katakanlah seperti motor custom gue, walaupun stylenya adalah style tracker scrambler seperti itu, tapi mungkin motor custom gue berbeda dengan style tracker scrambler yang teman-teman custom lainnya. Karena kenapa? Gue mempunyai konsep dan ciri khas motor custom gue sendiri. Itulah yang membedakan motor custom gue dengan motor custom teman-teman lainnya. Karena seperti tadi yang gue bilang, balik ke awal atau balik ke dasarnya, motor custom itu adalah deskripsi dari si bikers atau si ownernya tersebut. Seperti itu teman-teman.
Nah, kalau misalkan ditanya mengenai soal regulasi atau budgetingnya bang, mungkin next video bakal gue bahas. Coba teman-teman komen aja di bawah kira-kira ide konten kreatif apa yang bisa teman-teman kasih ke gue, bakal gue bahas juga, bakal gue sharing-sharing juga. Yang pasti teman-teman gini, ya kenapa gue sharing mengenai soal alasan kenapa gue untuk main terjun main untuk motor custom, karena konten ini cenderung kepada buat teman-teman yang masih ragu ya untuk main motor custom, bahwa jangan pernah ragu untuk main motor custom, dan juga jangan takut masalah soal budget. Karena motor custom ini salah satu bentuk ide kreativitas kita selaku mensupport karya seni-seni yang ada di Indonesia ini, khususnya custom culture yang ada di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Dan yang kedua juga, kalau buat gue pribadi, kalau misalnya teman-teman terkendala dengan budget, yakinlah teman-teman, gue punya keinginan dari tahun 2015 dan baru tercapai 2018 untuk punya motor custom. Itu perlu 3 tahun proses. Dan teman-teman harus percaya, 3 tahun gue proses itu mempelajari soal custom secara otodidak, custom culture yang di Indonesia itu ada seperti apa, dan juga bagaimana mempelajari sebuah motor-motor yang dipretelin dari orisinil pabrikannya sampai menjadi sebuah motor custom. 3 tahun itu perlu gue pelajaran, dan hingga saat ini pun gue juga masih banyak belajar. Kadang pun juga kalau misalkan gue bawa motor custom, misalkan motor gue ada trouble sedikit, gue pun masih ngeluh, kadang masih kaget. Nah, yang gue takutkan ketika teman-teman ketika teman-teman pemula khususnya yang mau main motor custom dan kalian kaget, wah motor custom kok banyak trouble-nya, itulah yang harus teman-teman banyak pelajari sebelum menjadi penggiat motor custom, agar teman-teman nggak kaget ketika menemui sebuah trouble di jalan dan sebagainya. Dan waktu 3 tahun itulah yang gue telah tempuh untuk mendapatkan sebuah motor custom. Ya harus sabar memang sih, dan gue juga emang harus sabar dalam menabung dan juga melobi orang tua gue agar gue bisa dapat motor custom ini. Yang pasti yakinlah teman-teman jangan ragu soal budgeting, dan teman-teman juga jangan ragu soal masalah regulasinya. Oke, presiden kita aja support kok mengenai soal motor custom, masa teman-teman enggak? Nah, kurang lebih itu doang video singkat gue mengenai soal alasan kenapa gue terjun untuk main di motor custom, teman-teman. Coba teman-teman komen aja di bawah kira-kira gue harus bikin konten apa lagi mengenai soal sharing-sharing motor custom. Apakah mengenai soal budgeting, apakah mengenai soal regulasi di Indonesia mengenai soal motor custom, atau konsep motor custom apa yang paling enak dan paling nyaman atau paling worth it buat pemula gitu kan, yang mau, bukan pemula ya, lebih tepatnya buat yang ingin memulai untuk main motor custom. Teman-teman tulis aja komen di bawah dan pasti bakal gue balesin. Atau mungkin teman-teman ada yang pengen diskusi mengenai soal alasan gue, kita silakan diskusi di bawah. Oke teman-teman semuanya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton konten gue kali ini. Yang baru hampir jangan lupa subscribe, dan yang sudah subscribe jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya teman-teman, agar kalian gak ketinggalan dengan updatean video-video terbaru dari gue. Gue Alfa pamit undur diri. Peace.